Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan sistem informasi pendapatan jasa servis berbasis web pada bengkel SLT Jakarta. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Aan Padilla. Yang kedua, Ahmad Husairi. Yang ketiga, Muhammad Julrengga. Yang keempat, Yulian Eko Pradita. Yang kelima saya sendiri, Saiful Rahman. Adapun diagram sistem informasi yang akan kita bahas kali ini yaitu pendahuluan, latar belakang, sistem berjalan, sistem usulan, dan spesifikasi dokumen. Ada 2 proyek yang akan kita gunakan kali ini. Proyek pertama yaitu proyek charter. Proyek charter terdiri dari beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang, keuntungan yang diharapkan, deskripsi produk, waktu, dan biaya. Di proyek kedua yaitu proyek report. Proyek report terdiri dari beberapa pembahasan. Yang pertama, IRD spesifikasi file, struktur file, tampilan antarmuka, pemeliharaan, struktur navigasi, pengujian, dan kode program. Sistem informasi. Perkembangan yang sangat pesat di era globalisasi ini menawarkan banyak sekali kemudahan-kemudahan di dunia industri dan dunia usaha. Salah satunya sistem informasi berbasis komputer. Banyak sekali dunia industri dan dunia usaha yang telah memanfaatkan sistem informasi berbasis komputer untuk mempermudah pekerjaan. Dalam bidang otomotif, kebutuhan akan berkendara bermotor, khususnya mobil, saat ini semakin banyak digunakan masyarakat. Menurut Gekindo, pada tahun 2012, mobil terjual 1.116.230 unit. Mengalami peningkatan pada tahun 2013 mencapai 1.229.901 unit. Sedangkan pada tahun 2014, penjualan mobil menembus angka 1.208.028 unit. Kemudian masuk pada Januari sampai dengan Juni 2015, penjualan mobil mencapai 525.428 unit. Tetapi banyak pemilik kendaraan yang lupa untuk melakukan servis karena tidak ada waktu untuk datang ke bengkel. Hal tersebut menjadi masalah yang harus kita selesaikan agar mempermudah pemilik kendaraan supaya tidak repot mengatur waktu datang ke bengkel untuk servis kendaraannya. Maka sarana yang tepat digunakan yaitu aplikasi booking online berbasis web. Ini adalah pemecahan dari masalah tersebut. Kemudahan yang didapat: menjalankan aktivitas secara efektif dan efisien karena cukup dengan membuka aplikasi, pemilik kendaraan dapat melakukan booking servis kapan saja dan di mana saja. Manfaat segala bidang: akses yang mudah diperoleh, mempermudah penerapan sistem yang berjalan. Tetapi pada kenyataannya pada bengkel SLT ini penerapan sistem informasi masih sangat minim karena banyak aktivitas bengkel yang masih menggunakan metode manual seperti pendataan manual dan waktu proses pekerjaan. Sistem berjalan. Pada sistem berjalan ini banyak sekali proses aktivitas yang terjadi, yaitu pengembalian nomor antrian. Customer mengambil nomor antrian untuk menunggu dipanggil oleh admin bengkel. Terus pendataan servis. Setelah nomor antrian dipanggil, admin bengkel akan melakukan pendataan yang ditulis di form pendaftaran servis yang meliputi data kendaraan, jasa yang dikerjakan, keluhan. Kemudian form tersebut diserahkan kepada mekanik. Baiklah, presentasi dari saya. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Ahmad Husairi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Husairi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem yang berjalan pada sistem pendapatan jasa servis pada bengkel SLT Jakarta. Pada sistem berjalan ini banyak sekali proses aktivitas yang terjadi. Di antaranya yaitu pengambilan nomor antrian, dan urutannya yaitu customer mengambil nomor antrian untuk menunggu dipanggil oleh admin bengkel. Untuk yang selanjutnya yaitu pendataan servis.
Setelah nomor antrian dipanggil, admin bengkel akan melakukan pendataan yang ditulis di form pendaftaran servis yang meliputi data kendaraan, jasa yang dikerjakan, keluhan, kemudian form tersebut diserahkan ke mekanik. Untuk poin selanjutnya itu kendaraan dikerjakan. Normanya kendaraan diperbaiki oleh mekanik. Dan selanjutnya cetak bukti pembayaran. Admin membuat bukti pembayaran berupa invoice pembayaran servis terdiri dari 2 rangka 2 P berdasarkan jasa yang dikerjakan. Kemudian dibuat laporan pendapatan yang akan direkap di setiap bulannya. Untuk spesifikasi dokumen berjalan yaitu dalam sistem berjalan, tentunya terdapat beberapa dokumen yang digunakan dalam proses yang terjadi seperti dokumen input, seperti dokumen masukan atau input, dan dokumen keluaran atau output. Berikut adalah spesifikasi dokumen tersebut. Yang pertama yaitu dokumen masukan atau input. Nama formnya adalah form pendaftaran servis yang berfungsi untuk mendata kendaraan, jasa, dan keluhan dari customer yang bersumber dari admin bengkel. Tujuannya untuk mekanik. Medianya kertas frekuensi setiap customer melakukan pendaftaran servis. Untuk selanjutnya itu dokumen keluaran atau output. Nama dokumennya adalah infus pembayaran servis. Fungsinya untuk bukti pembayaran servis. Sumber admin bengkel, tujuannya customer, medianya kertas. Untuk frekuensinya yaitu setiap ada transaksi pembayaran. Dan untuk dokumen keluaran selanjutnya itu laporan pendapatan. Fungsinya untuk merekap pendapatan servis. Sumber admin bengkel, tujuannya manajemen bengkel, medianya buku. Untuk frekuensinya setiap bulan sesuai laporan tiap bulan. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang sistem usulan. Sistem yang kami usulkan yaitu akan dibuat penggambaran sesuai dari sistem yang berjalan. Prosedur pendaftaran customer. Nomor 1, prosedur pendaftaran customer. Customer mengisi form pembuatan akun berupa email dan password, sedangkan form data kendaraan seperti nomor polisi, jenis mobil, dan sebagainya yang telah disediakan pada website. Nomor 2 yaitu prosedur booking servis kendaraan. Customer akan memilih tanggal dan jasa servis serta keluhan pada kendaraan di dalam form booking servis. Kemudian diadakan dan diserahkan ke mekanik dengan nama work order. Nomor 3 yaitu prosedur pembayaran booking servis kendaraan. Setelah servis selesai melalui booking servis, maka customer akan melakukan pembayaran servis dan akan mendapatkan bukti berupa invoice pembayaran servis. Nomor 4, prosedur pembuatan laporan pendapatan servis kendaraan. Di sini pendapatan akan direkap setiap bulannya untuk membuat laporan pendapatan dari transaksi pembayaran. Spesifikasi sistem usulan. Dalam sistem usulan terdapat pula dokumen yang telah dibuat untuk mempermudah jalannya sistem usulan tersebut, seperti dokumen masukan berupa input dan dokumen keluaran berupa output. Berikut adalah spesifikasi dokumen. Iwan ngajakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulian Eko Pramuditya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen masukan atau input, dokumen keluaran atau output, deskripsi produk, keuntungan, waktu pengerjaan, dan biaya pengerjaan. Pada dokumen masukan atau input terdapat beberapa dokumen, diantaranya yaitu 1. Form pembuatan akun, fungsi untuk dapat login, sumber web bengkel, tujuan customer baru, media online, frekuensi setiap ada customer baru. 2. Form data kendaraan, fungsi menambahkan data kendaraan, sumber web bengkel, tujuan customer, media online, frekuensi jika belum ada data kendaraan dan kendaraan lebih dari 1. Yang ketiga, form booking service, fungsi memilih tanggal dan jasa servis, sumber customer, tujuan admin bengkel, media online, frekuensi setiap customer ingin daftar servis.
Kemudian dokumen keluaran atau output, di antaranya yaitu 1. Work order, fungsi perintah kerja mekanik, sumber admin bengkel, tujuan mekanik, media kertas, frekuensi setiap ada kendaraan yang akan diservis. 2. Invoice pembayaran servis, fungsi bukti pembayaran servis, sumber admin bengkel, tujuan customer, media kertas, frekuensi setiap ada transaksi pembayaran. 3. Laporan pendapatan, fungsi mereka pendapatan servis, sumber admin bengkel, tujuan manajemen bengkel, media kertas atau file PDF, frekuensi setiap bulan. Lalu pada deskripsi produk, berikut adalah deskripsi secara singkat tentang sistem aplikasi yang dibuat. 1. Data login, 2. Data customer, 3. Data kendaraan, 4. Proses booking service, 5. Data servis kendaraan, 6. Penerimaan servis, 7. Transaksi booking, 8. Transaksi jasa servis, 9. Laporan dari transaksi jasa servis, 10. Info data servis, dan 11. Info customer. Lalu keuntungan yang diharapkan dari pembuatan sistem ini, yaitu dari sisi admin bengkel. 1. Mempermudah dalam mendata customer, 2. Mempermudah dalam pendataan servis melalui booking service, 3. Mempermudah dalam penginputan data servis, 4. Mempermudah transaksi servis, dan 5. Mempermudah dalam mencetak transaksi servis. Kemudian dari sisi customer, yaitu 1. Mempermudah dalam menginput data customer, 2. Mempermudah penginputan data kendaraan, 3. Mempermudah dalam transaksi booking service. Adapun waktu pengerjaan, yaitu 1. Pada tahap analisa, dimulai pada bulan ke-1, minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-3. 2. Pada tahap rancangan program, dimulai pada bulan ke-1, minggu ke-3 sampai bulan ke-2, minggu ke-2. 3. Tahap perancangan program detail dan programming, dimulai pada bulan ke-2, minggu ke-2 sampai bulan ke-3, minggu ke-3. 4. Tahap implementasi, dimulai pada bulan ke-3, minggu ke-3 sampai dengan minggu ke-4. Lalu pada tahap implementasi lanjutan dan pemeliharaan dikerjakan pada bulan ke-3, minggu ke-4, dan dokumentasi dimulai dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-3. Untuk biaya pengerjaan sendiri ada biaya hardware, diantaranya yaitu 1. Komputer servis set dengan harga Rp5.475.000, 2. Monitor LED dengan harga Rp1.100.000, 3. Stabilizer 500 watt dengan harga Rp320.000. Lalu biaya software: 1. Windows 10 lisensi dengan harga Rp2.500.000, 2. Microsoft Office 2016 dengan harga Rp1.500.000. Kemudian ada biaya proyek: 1. Pada tahap menganalisa sistem informasi berjalan pada bengkel SLT dengan biaya Rp500.000, 2. Pada tahap perancangan program membuat desain sistem usulan dengan biaya Rp700.000, membuat desain aplikasi dengan biaya Rp250.000, 3. Tahap rancangan program detail, pemrograman sistem aplikasi dengan biaya Rp2.300.000, testing program dengan biaya Rp500.000, dan keempat pada tahap implementasi, diantaranya instalasi dengan biaya Rp1.000.000, training dengan biaya Rp1.200.000, pemeliharaan sistem dengan biaya Rp500.000, dan dokumentasi seluruh tahap dengan biaya Rp2.000.000. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang IRD yang ada di website yang kami buat, yaitu sistem pendapatan jasa servis berbasis web pada bengkel SLT Jakarta. Di dalam sebuah database tentunya terdapat suatu entitas
dan suatu entitas itu mempunyai relasi dan mempunyai atribut. Di setiap atribut itu pasti ada primary key dan foreign key. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga tentang alur dari IRD tersebut. Di sini ada entitas user dan entitas admin. Dan entitas user itu memiliki relasi ke entitas user dan admin memiliki relasi ke entitas booking. User melakukan booking dan admin mengelola booking. Adapun yang admin kelola meliputi admin mengelola jasa service, dan jasa service memiliki relasi ke entitas mekanik, serta admin juga mengelola tentang service. Dan booking juga memiliki relasi ke mobil customer serta entitas service. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulengga. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi file, struktur file, dan struktur navigasi. Di sini yang pertama yaitu spesifikasi file. Terdapat dua file, yaitu file master dan file transaksi. Di file master terdiri dari beberapa macam file, yaitu file akses, user, mekanik, merek, mobil customer, dan service. Untuk file transaksi di sini ada file booking. Di sini file user, elemen datanya identitas user, nama user, email, password, last login, dan foto. Di sini identitas user digunakan sebagai primary key. Untuk file akses di sini ada elemen datanya ada 3. Yang pertama identitas akses, nama akses, dan dekripsi. Untuk elemen data identitas akses digunakan sebagai primary key. Di sini file merek. File merek di sini elemen datanya ada 2. Yang pertama identitas merek dan merek. Elemen data identitas merek di sini digunakan sebagai primary key. Untuk file mobil di sini elemen datanya ada 3. Yang pertama identitas mobil, yang kedua merek, yang ketiga nama mobil. Di sini identitas mobil digunakan sebagai primary key, sedangkan merek digunakan sebagai foreign key. Untuk file mobil customer di sini elemen datanya ada 7. Yang pertama ID customer, yang kedua ID user, yang ketiga plat nomor, yang keempat ID merek, yang kelima ID mobil, yang keenam nomor mesin, yang ketujuh tahun. Dan elemen data yang digunakan sebagai primary key yaitu ID mobil customer. File service di sini elemen datanya ada 3. Yang pertama ID service, yang kedua service, yang ketiga harga. Di sini elemen data primary key-nya ID service. Untuk file mekanik, elemen datanya ada 3 juga. Di sini identitas mekanik digunakan sebagai primary key, dan yang kedua kode mekanik, dan yang ketiga dan nama. Untuk file booking di sini ada 9 elemen data. Yang pertama ID booking, kedua kode booking, ketiga ID user, keempat mobil customer, yang kelima ID service, yang keenam tanggal, yang ketujuh catatan, yang 8 status, yang ke-9 QR code. Di sini yang digunakan sebagai primary key yaitu ID booking, sedangkan ID user, mobil customer, dan ID service digunakan sebagai foreign key. Struktur file. Table user, ID user panjang rekodnya 125. Untuk pengkodeannya ID customer sebagai berikut, 1 dan 4. Untuk table data service, kode jasa panjang rekodnya 6, pengkodean data service-nya 1, 2. Untuk table data mekanik, ID mekanik panjang rekodnya 6, pengkodean datanya MNK sebagai inisial mekanik, sedangkan 001 sebagai urutan nomor yang terinput dalam sistem.
table booking, nomor booking, panjang rekodnya 10, pengkodeannya BKG untuk initial booking, sedangkan 001 digunakan sebagai urutan nomor dalam sistem. Di sini struktur navigasi pembuatan website kami menggunakan navigasi campuran atau komposit yang terdiri dari struktur navigasi hierarki dan struktur navigasi non-linear. Sekian dan terima kasih. Saya Anfadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian. Yang pertama itu skenario pengujian, hanya input nama lengkap dan tidak input email, password, dan pilih gambar. Nah, di sini test case-nya nama lengkapnya diisi, email, password, dan gambarnya tidak dipilih, maka hasil yang diharapkan sistem akan menolak dan akan muncul pesan please fill out this field. Nah, hasil pengujiannya itu sesuai yang diharapkan, kesimpulannya valid. Yang kedua, jika tidak input nama lengkap, hanya input email dan tidak input password dan pilih gambar. Nah, di sini namanya kosong, tetapi emailnya diisi, password kosong, dan tidak ada yang dipilih gambarnya, maka sistem akan menolak dan akan muncul pesan please fill out this field. Sesuai yang diharapkan, valid juga. Nah, yang berikutnya yaitu tidak input nama lengkap dan email, hanya input password dan pilih gambar. Nah, di sini nama lengkapnya kosong, emailnya kosong, passwordnya diisi, dan tidak ada pilih gambar, maka sistem akan menolak dan akan muncul pesan please fill out this field. Sesuai yang diharapkan, kesimpulannya itu valid. Nah, selanjutnya, jika tidak ada nama lengkap yang diinput, email dan password, dan hanya pilih gambar. Nah, di sini gambarnya sudah dipilih persis, sistem akan menolak dan akan muncul pesan please fill out this field. Sesuai yang diharapkan, kesimpulannya valid. Nah, jika nama lengkapnya diinput, emailnya diinput, dan passwordnya diinput, tetapi tidak pilih gambar, nah maka di sini sistem akan muncul pesan please select a file. Nah, yang artinya harus memilih gambar. Sesuai yang diharapkan, valid. Nah, yang terakhir, jika semuanya diisi dan dipilih seperti nama lengkap, email, password, dan pilih gambar, maka daftar selesai dan akan dilanjutkan pada halaman home. Itu sesuai yang diharapkan, kesimpulannya valid. Nah, berikutnya ini adalah pengujian login. Yang tadi adalah pengujian daftar ya. Nah, di sini skenario pengujiannya hanya input email dan tidak input password. Nah, maka sistem akan menolak dan akan muncul please fill out this field. Nah, sesuai yang diharapkan. Begitupun jika hanya menginput password dan tidak menginput email. Nah, jika email dan password dua-duanya diinput, maka login akan berhasil dan akan dilanjutkan pada halaman home sesuai yang diharapkan. Nah, di sini berikutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan sistem sangat penting dilakukan karena agar dapat mengetahui sejauh mana sistem berjalan, agar dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, seperti sistem atau aplikasi yang dibuat mungkin masih memiliki bug atau crash pada yang dulunya belum terdeteksi, sehingga dengan adanya pemeliharaan sistem dapat diperbaiki. Jadi, jika ada sesuatu bug atau crash pada aplikasi yang memang belum dapat dilakukan pengujian atau terlewat pada pengujian tersebut dan di kemudian hari menemukan bug atau crash tersebut, maka dapat diketahui pada pemeliharaan kelanjutannya dan dapat diperbaiki. Nah, yang kedua itu sistem atau aplikasi yang mengalami perubahan-perubahan dikarenakan permintaan baru dari pemakai sistem atau user. Nah, jika program aplikasi sudah berjalan running
dengan rencana awal dan di kemudian hari user ingin merubah skema atau merubah aplikasi yang sudah dikerjakan atau yang sudah dipakai dengan alasan tertentu, maka ya dapat dilakukan pemeliharaan seperti merubah apa yang sudah ada di awal. Nah, yang selanjutnya adalah sistem mengalami perubahan dari rencana awal dikarenakan terjadi perubahan lingkungan luar atau perubahan bisnis. Nah, jadi di sini adalah dari lingkungan luar ya, yang tadi adalah dari permintaan baru dari pemakai, sistem atau user. Nah, yang kedua adalah dari lingkungan luar. Lingkungan luar tersendiri bisa jadi adalah perubahan bisnis yang kemungkinan untuk dapat meningkatkan bisnis lebih maju dari sebelumnya, atau ingin mendongkrak atau ingin dapat memajukan perusahaan tersebut dari sisi web, dari sisi pemakaian aplikasi tersebut. Nah, yang terakhir yaitu sistem perlu peningkatan baik dari performa atau dengan fitur-fitur yang telah dibuat guna mengikuti perkembangan lingkungan luar. Nah, jadi di sini mengikuti perubahan-perubahan seiring berkembangnya zaman ya. Jadi dapat dilakukan pemeliharaan sistem atau mungkin upgrade atau update mulai dari performa ataupun fitur-fitur baru untuk lebih memudahkan dalam cara penggunaan yang lebih efisien. Nah, di sini spesifikasi hardware untuk server dan klien. Nah, untuk server sendiri CPU-nya menggunakan prosesor Intel Core i-series, RAM-nya DDR4 GB, 4 GB, hard disk-nya 1 TB, mouse dan keyboard. Monitor minimal resolusi 1024 x 768 pixel. Koneksi internet 2 MB per second. Nah, untuk kliennya sendiri, untuk CPU-nya prosesor Core i-series, RAM-nya DDR4 4 GB, hard disk-nya 500 GB, mouse, keyboard, monitor minimal resolusi 1024 x 768 pixel, dan koneksi internet 100 kbps kilobyte per second. Nah, di sini spesifikasi softwarenya yaitu dari server dulu, sistem operasi yang umum digunakan seperti Windows ya, aplikasi bundle web seperti XAMPP, WebM server, PHP to Triad yang terdiri dari beberapa komponen yaitu aplikasi Apache server v2, aplikasi PHP server v5, aplikasi MySQL server v5, aplikasi PHP MyAdmin versi 3. Nah, di sini sistem browsernya aplikasi web browser seperti Chrome, Mozilla Firefox dan sebagainya. Nah, untuk klien sendiri sama sistem operasi yang umum digunakan seperti Windows ya, dan untuk aplikasi web browser seperti Chrome, Mozilla Firefox dan sebagainya. Nah, lanjut di bagian terakhir yaitu penutup. Kesimpulannya dan saran akan saya informasikan, sistem informasi sangat mempermudah dalam penerapan sistem berjalan. Kesimpulannya yaitu sistem informasi sangat mempermudah dalam penerapan sistem berjalan, yang artinya untuk di zaman sekarang sangat mudah untuk dapat mengelola sistem informasi, baik itu secara digital maupun secara konvensional. Tetapi dengan adanya di digital, yaitu revolusi industri 4.0, maka semuanya dapat dilakukan dengan mudah, baik itu sistem informasi apapun, perusahaan, bisnis, dan sebagainya, itu sangat mempermudah dalam penerapan sistem berjalan. Sarannya perlu terjun langsung untuk menganalisa
sesuatu. Ya, di sini sarannya perlu terjun langsung untuk menganalisa sesuatu, yang artinya sangat diperlukan untuk kita membuat sesuatu yang lebih baik dengan cara menganalisa dari sesuatu yang berjalan. Ya, cukup sekian presentasi online kami dari kelompok Sistem Informasi Pendapatan Jasa Servis Berbasis Web pada Bengkel SLT Jakarta. Kami akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.